Tuhan Bapa kami yang di surga, menyanyikan setiap lirik lagu ini mungkin lebih gampang buat kami ketimbang kami mempraktikkannya di dalam hidup sehari-hari kami. Tapi pagi hari ini Tuhan, dengan kerinduan itu, melalui lagu yang sudah dinyanyikan dan mengingatkan kami rindu Tuhan, agar firman-Mu menuntun kami, membimbing kami, supaya kami betul-betul dari hati kami yang terdalam, kami boleh menjalankan satu hidup yang berkata, betul Tuhan, aku mau memilih Engkau, memilih Yesus, ketimbang segala hal lain di dunia ini. Ya Tuhan, singkapkanlah kebenaran-Mu, singkapkanlah mata kami supaya kami boleh memandang keajaiban dari firman-Mu, dan hidup kami diubahkan olehnya. Tuhan, tolong kami supaya pagi ini setiap kami boleh mengecap manisnya firman-Mu seperti madu yang menyegarkan jiwa setiap kami. Urapi hamba-Mu yang memberitakan dan juga setiap jemaat yang mendengarkan. Sehingga hari ini Tuhan, kami bukan cuma mendengar satu penjelasan, satu informasi yang baik, tapi satu pewahyuan yang mengubah setiap arah dan hidup kami, yang mentransformasi hidup kami, dan hidup kami boleh diubahkan semakin serupa dengan Engkau, berbuah semakin banyak bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selama 1 bulan ini Bapak Ibu sekalian kita belajar dari kitab Amsal, yaitu kitab hikmat. Kalau kita ingat pada minggu yang kedua setelah peringatan Pentakosta, Pak Joko waktu itu sudah mengajak kita mempelajari apa itu hikmat ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di bagian awal kitab Amsal ini. Apa itu hikmat ya, pengenalan akan Tuhan. Minggu yang lalu kita juga sudah mendengar satu kupasan dari bagian tengah kitab Amsal, dari Amsal 20. Dan di minggu yang terakhir di bulan Juni ini, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari bagian akhir kitab Amsal ini. Mari saat ini saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita dari Amsal 30, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Satu bagian firman Tuhan yang berbunyi dengan begitu indah. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Mari kita sama-sama membuka kitab kita dan menyimaknya. Dan Lauselina yang bertugas sebagai lektor pada hari ini sudah mempersiapkan satu audio yang membantu kita untuk boleh sama-sama menyimak bagian firman Tuhan ini. Oke, sepertinya ada kendala, it's okay. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Dari Amsal 30 ayat 7 sampai 9. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak sekalian, saya memberi judul perenungan kita pada pagi hari ini, What to Ask For. Bapak sekalian, kalau seandainya pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta apapun juga kepada setiap kita, kira-kira apa ya yang akan kita minta kepada Tuhan?
what to ask for. Ada yang mau coba jawab? Kira-kira apa kalau Tuhan beri kesempatan, ayo kamu boleh minta apapun yang kamu mau. Ada yang mau coba jawab? Kira-kira apa yang mau diminta nih? Sebelumnya tuh, oh kebijaksanaan, woi, amin. Ada lagi yang lain? Sama seperti Salomo ya, meminta kebijaksanaan ya. Oke, thank you Bapak Ibu sekalian. Tapi biasanya kalau saya melihat di persekutuan doa Rabu, biasanya ketika kita sharing pokok doa, saya memperhatikan kayaknya ada top 3 ya dari Jemaat BCS Serpong. Kira-kira pokok doa apa yang pasti kalau ditanya seenggaknya itu muncul gitu yang terbanyak. 1, doakan apa biasanya? Kesehatan, udah bisa tebak bener ya. Doakan untuk kesehatan. Yang kedua, doakan biasanya untuk keluarga. Doain untuk anak ya, lagi ulangan, lagi ujian gitu ya. Doakan untuk suami pekerjaan lancar, usaha baik gitu ya. Yang ketiga, berdoa untuk apa? Agar ya masalah dalam keluarga boleh cepat selesai. Masalah di kantor, boleh Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu persis apa yang menjadi pokok doa Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Tetapi pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah doa dari kitab Amsal. Bahkan ini kayaknya satu-satunya doa yang dicatat di dalam kitab Amsal. Jadi Amsal isinya nasihat ya. Tapi ini satu-satunya doa yang dicatat di dalam kitab Amsal. Satu doa yang seperti tadi kita sudah baca bersama-sama, doa yang bunyinya begitu indah sekali. Tapi rasanya mungkin tidak semudah itu buat kita untuk mendoakannya. Terus sekalian, kitab Amsal adalah kitab hikmat dan nasihat. Maka dari itu, mari kita merenungkan bersama, hikmat apa yang Tuhan mau kita pelajari pada hari ini. Terus sekalian, kitab Amsal pasal 30 ini bukan ditulis oleh Raja Salomo. Biasanya kalau kita dengar Amsal, siapa penulisnya? Oh, Raja Salomo yang berdoa minta hikmat dan dia orang yang berhikmat, raja yang berhikmat gitu ya. Tapi Amsal 30 ini bukan ditulis oleh Raja Salomo, melainkan seseorang yang bernama Agur. Tidak banyak informasi yang bisa kita tahu tentang siapakah Agur ini, karena memang namanya hanya muncul satu kali di bagian ini aja gitu ya. Jadi di bagian Alkitab lain tidak ada catatan lebih mengenai siapakah Agur ini. Namun Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di keseluruhan pasal 30 ini, kita bisa kira-kira melihat siapakah sebenarnya Agur. Dia nampak sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Sekalipun di awal, di ayatnya yang kedua dia berkata apa? Aku ini bodoh, tidak, pengertian manusia tidak ada padaku gitu ya, tidak kupelajari hikmat gitu ya. Tetapi dia bisa berkata apa di ayat yang ketiga? Dia berkata hikmat itu adalah ketika seseorang bisa mengenal yang maha kudus. Terus kalian dia tahu ada sang yang maha kudus itu. Dan pada bagian yang kita baca tadi pada ayat 7-9, Agur memohonkan sebuah doa. Disebutkan ada 2 hal yang dia mohonkan kepada Tuhan. Apakah itu? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dia berdoa, poinnya yang pertama adalah jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Bapak Ibu saudara-saudari, sekalipun ayat ini mungkin ditulis sudah ribuan tahun yang lalu, tapi ternyata ayat ini cukup relevan rasanya ya dalam kehidupan setiap kita di masa-masa sekarang ini. Rasanya bukan satu rahasia lagi bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan kebohongan. Barang yang udah rusak, udah jelek, gitu ya, tapi dibilang, oh ini masih bagus, ini produk terbaik, lalu dijual. Kita masih di rumah, tapi bilangnya apa? Sudah OTW, tunggu bentar ya, udah OTW nih, padahal masih di rumah. Terus kalian entah di dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari,
di dalam relasi ataupun berbagai hal lainnya, kita sering menjumpai kecurangan, kebohongan, ataupun kepalsuan. Dan inilah realita kehidupan yang kita hidupi pada saat ini. Menyadari hal ini, Agur dengan hikmat yang Tuhan berikan, dia berdoa kepada Tuhan, "Oh Tuhan, jauhkanlah aku daripada kecurangan dan kebohongan." Bapak Ibu, mungkin kita sejenak berpikir, oh ini Agur berdoa seperti ini supaya dia dijauhkan dari orang-orang yang mau berniat jahat kepadanya kali ya. Dia berdoa, "Tuhan, tolong jangan sampai ada orang yang bertindak curang kepada aku, jangan sampai orang ngebohongin aku, supaya jangan ada yang merugikan aku." Bapak sekalian, tapi kalau kita memperhatikan lebih lagi pada bahasa aslinya, tampaknya bukan kepentingan diri atau self-centered yang membuat Agur ini berdoa seperti yang tadi. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, gitu ya, kata kecurangan di dalam bahasa aslinya adalah shaf. Ini bermakna satu kesia-siaan, satu kehampaan, gitu ya, ataupun satu kepalsuan. Sedangkan kata kebohongan bermakna satu penipuan, kepura-puraan, ataupun satu janji yang palsu. Terus kalian, bukankah dunia ini penuh dengan hal-hal seperti itu? Kepalsuan, kesia-siaan, harapan dan janji yang palsu, dan juga berujung pada satu kehampaan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Agur berdoa, "Tuhan jauhkanlah kecurangan dan kebohongan." Seakan dia berdoa, "Tuhan jauhkanlah daripadaku perbuatan dosa, dari kecurangan, dari korupsi, dari ketidakjujuran, dari sikap yang egois, dari penyembahan berhala, sebagaimana yang umum terjadi di dunia ini yang sering kita temukan." Dengan hikmat Tuhan, Agur menyadari hal ini sehingga dia berseru dari dalam lubuk hatinya yang terdalam. Dia berseru, "Tuhan, tolong jauhkan aku dari segala kefanaan, dari segala kesia-siaan yang ditawarkan dunia ini." Sekalipun seringkali segala kefanaan itu diselimuti dengan daya tarik yang begitu menawan. Ia seakan mendesak Tuhan, "Tuhan tolong dengar doaku, dengar doa permohonanku." Sehingga pada ayat yang ke-7 dia berkata apa? "Tuhan, tolong jangan kau tolak permohonanku sebelum aku mati." Karena apa? Karena Tuhan, aku gak mau hidup dalam kecurangan dan kebohongan dunia ini. Aku tidak mau hidup di dalam dosa. Tuhan, tolong jaga aku di balik perisai firman Allah sebagaimana yang menjadi imannya. Di ayat ke-5, ia menuliskan, "Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya." Bapak sekalian, Agur berkata, ia mau berlindung di balik perisai firman Allah yang murni itu. Yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Agur rindu agar dia hidup di dalam satu kebenaran, di dalam satu integritas yang seturut dengan firman Allah yang murni, yang tidak ada kepalsuan, sebagaimana yang ada di dalam dunia ini. Karena ia tahu, Allah adalah sang kebenaran itu, dan Allah begitu membenci kepalsuan, membenci satu dusta dan kebohongan. Dan Agur begitu rindu untuk dekat dengan Allah, sehingga apa yang harus dia lakukan ketika dia rindu untuk dekat kepada Allah? Dia hidup. Dia mengejar satu kehidupan yang benar dan berintegritas, berbeda dari apa yang biasa di dalam dunia ini. Dan dia berdoa untuk hal itu. Ia berdoa memohon kepada Tuhan. "Tuhan, jaga aku, jauhkan aku daripada kecurangan dan kebohongan." Bapak Ibu sekalian, Roma 12 ayat 2 mengingatkan setiap kita ya. Satu pesan yang sama yang digemakan di dalam perjanjian baru. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dan lakukan apa yang berkenan kepada Allah." Bapak Ibu, di tengah kehidupan dunia yang sudah menganggap biasa apa itu kecurangan, apa itu kepalsuan dan topeng,
Apa itu kebohongan, penipuan? Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Adakah kita hidup benar seturut firman Tuhan yang murni? Adakah hidup benar itu kita taruh di dalam list pokok doa kita? What to ask for? Kita berdoa, Tuhan jaga aku, supaya aku boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Sekalipun sekelilingku penuh dengan kecurangan dan kebohongan. Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, harusnya tidak ada satu ruang untuk kecurangan ataupun kebohongan. Dan biarlah Tuhan yang menolong setiap kita untuk menghidupi satu hidup kebenaran. Bapak Ibu, di dalam poin kedua yang Agur panjatkan di dalam doanya, Agur berkata, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Bapak Ibu, saya yakin kebanyakan dari kita tentu dengan senang hati ya menaikkan pokok doa yang pertama ini ya, Tuhan jangan berikan aku kemiskinan gitu ya. Mungkin itu kita sudah praktekkan ya tiap hari, Tuhan jangan beri aku kemiskinan gitu ya. Tapi bagaimana dengan poin yang kedua ini Bapak Ibu ya, Tuhan jangan berikan aku kekayaan. Bapak Ibu, saya yakin kalau kita diminta untuk ayo praktekkan doa seperti itu, waduh pasti Bapak Ibu bakal mikir 1000 kali nih, kayak ada yang salah ya. Biasanya manusia umumnya berdoa apa? Tuhan, aku mau jadi milioner gitu ya Tuhan. Siapa tahu bisa menang undian ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sering berdoa itu ya, Tuhan beri aku kemapanan, kekayaan, karir yang bagus, kenyamanan. Sehingga rasanya kok ada yang ngeganjel, ada yang aneh ya. Masa kita berdoa, Tuhan jangan beri aku kekayaan, gak salah gitu ya. Bapak Ibu, tapi Agur berdoa demikian. Dan mungkin tuh buat kita bertanya-tanya, kenapa Agur sampai berdoa, Tuhan jangan berikan aku kemiskinan ataupun kekayaan. Mengapa Agur berdoa seperti ini? Kenapa Agur gak ya minta hikmat aja kepada Tuhan untuk handle kekayaannya? Tapi dia berdoa apa? Tuhan jangan berikan aku kemiskinan ataupun kekayaannya. Kenapa? Jawabannya adalah karena Agur sadar, baik kaya ataupun miskin, keduanya masing-masing punya godaannya sendiri-sendiri yang bisa berdampak pada kehidupan iman dan relasinya kepada Tuhan. Kekayaan dapat membuat manusia lupa dengan Tuhan dan merasa gak perlu sama Tuhan. Kita tentu sudah lihat begitu banyak sekali contohnya ya. Betapa kenikmatan dan kenyamanan yang ditawarkan dunia ini mudah sekali untuk membuat manusia ini terjebak dalam perangkap kesombongan dan terjatuh. Pada waktu semua terasa murah banget gitu ya, banyak yang jatuh, melupakan Tuhan, bahkan menghina Tuhan, merasa gak perlu Tuhan, wong aku bisa semuanya sendiri, menganggap diri dia adalah Tuhannya. Bapak Ibu, Musa pernah memperingati bangsa Israel tentang bahaya hal ini yang dapat dilihat dari kitab Ulangan 8. Pada waktu itu Musa memperingati bangsa Israel di Ulangan 8 ayat 11 dikatakan gini ya. Hati-hati supaya kamu jangan melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya dan lain sebagainya. Ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu, Agur juga sadar betul betapa nikmat dan penuh godaannya hidup di dalam segala kelimpahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia ini. Sehingga dengan rendah hati ia berdoa, Tuhan
jangan berikan aku kekayaan. Bukan karena Agur ini suka hidup dalam kesusahan, dia menganut teori penderitaan, aduh hidup menderita Tuhan lebih senang, bukan seperti itu. Mainkan dia katakan apa? Tuhan, jangan beri aku kekayaan, supaya aku tidak menyangkal Engkau dan berkata, siapa itu Tuhan? Di sisi yang lain Agur juga berdoa, Tuhan jangan berikan aku kemiskinan. Karena apa? Karena kita sadar kemiskinan juga dapat membuat seseorang itu menjauh dari Tuhan. Waktu hidup dirasa begitu sulit dan mungkin kita bertanya, Tuhan kenapa Tuhan tidak menolong? Ataupun ketika kesusahan itu seakan-akan jadi excuse buat kita melakukan dosa, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Maka dari itu Agur berdoa, Tuhan jangan beri aku kemiskinan. Alasannya bukan karena Agur ini takut hidup susah, takut menderita, gak mau dia hidup menderita, susah mau beli barang apa-apa. Bukan itu. Tetapi dia katakan di ayat ke-9, apa alasannya? Supaya aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan sampai aku mencuri dan berbuat dosa. Dan perbuatan itu mencemarkan nama Tuhanku. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa melihat? Apa sih kerinduan terdalam Agur sampai-sampai dia menaikkan satu doa yang mungkin tidak biasa kita dengar. Apa motivasinya yang terdalam di dalam hatinya? Apakah Bapak Ibu bisa melihatnya? Betapa Agur ini rindu hidupnya ini tertuju betul-betul untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dia mau hidup senantiasa dekat dan begitu lekat bersama Tuhan. Dia tidak mau menyangkal Tuhan dan jangan sampai aku mencemarkan nama Tuhan. Sehingga di ayatnya yang ke-8 bagian akhir Agur juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Agur berserah dan mempercayai Allah sepenuhnya akan apa yang menjadi bagiannya. Dia berusaha bertanggung jawab dengan apa yang seharusnya jadi tanggung jawabnya. Tapi dia mau mempercayai Allah untuk mengatur apa yang menjadi bagiannya. Dia mau mempercayai Allah karena dia tahu hanya Tuhan yang tahu seberapa porsi yang tepat untuknya, apa yang cukup baginya, yang melaluinya ia tidak menyangkal Tuhan dan tidak mencemarkan nama Tuhan. Bapak Ibu, Agur berdoa bukan supaya kaya ataupun supaya nggak miskin, tetapi Agur berdoa untuk kecukupan. Apa artinya? Apa berarti orang Kristen nggak boleh hidup kaya? Bukan Bapak Ibu. Agur tidak berkata bahwa, oh Tuhan jangan kasih aku kaya, aku akan menolak kalau Tuhan kasih aku berkat. Bukan Bapak Ibu. Kalau memang kekayaan dan berkat itu adalah bagian yang Tuhan berikan untuk Agur, Agur pasti akan menerimanya. Tapi poinnya adalah apa yang Tuhan sediakan baginya. Apa yang Tuhan sudah siapkan bagi dirinya. Itu yang menjadi inti dari doa Agur. Ia rindu. Bukan keadaan sekelilingnya dengan standar kaya, miskin, susah, senang yang memuaskan hidupnya. Tapi dia rindu dipuaskan dengan apa yang Tuhan berikan dan apa yang sudah Tuhan siapkan baginya. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Satu doa yang Tuhan Yesus juga ajarkan buat setiap murid-muridnya termasuk kita. Bukan kaya atau miskin, tetapi kecukupan dan rasa puas atas apa yang kita percaya Tuhan sediakan. Bapak Ibu, di tengah segala tekanan ekonomi yang ada, harga-harga naik saat ini, berbagai persoalan yang terus menghimpit apa yang menjadi doa kita. Adakah tuntutan dan kebutuhan ekonomi sudah sebegitunya mengalihkan fokus hidup kita untuk berusaha tiap hari memenuhi
kebutuhan hidup itu dan meninggalkan kerinduan kita untuk hidup memuliakan Allah. Dan percaya bahwa Tuhan itu tahu apa yang menjadi bagianku. Kita bekerja sekeras-kerasnya mengabaikan relasi kita dengan Tuhan. Padahal di Matius 6 ayat 33 Tuhan Yesus berkata apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu makan, minum, apa yang dipakai, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu, Bapamu yang di sorga tahu kamu itu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan dicukupkan bagimu. Bapak Ibu, what to ask for? Hari ini kita belajar satu hal tentang doa. Bukankah doa adalah satu cermin isi hati tentang siapakah sesungguhnya kita? Bagaimana pikiran kita tentang siapa Tuhan, siapa kita, dan siapa yang jadi Tuhannya dalam hidup kita? Kalau hari ini ditanya, apa 2 permohonan doa yang paling esensial dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Apa yang akan Bapak Ibu minta dari Tuhan? Adakah di sana satu kerinduan untuk memuliakan Tuhan? Atau doa itu masih lebih banyak list untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri? Agur menaikkan satu permohonan doa yang bijak dan penuh hikmat. Dia tidak menggunakan doa untuk memuaskan keinginan hatinya, sebagaimana pada orang lakukan pada umumnya. Tapi dia rindu agar nama Tuhan yang dimuliakan. Bapak Ibu, kalau ketika kita merenungkannya, kita menemukan masih lebih banyak pokok doa tentang diri kita sih. It's okay. Coba belajar bersama Tuhan. Coba praktekkan di dalam doa kata-kata dari Amsal 30 ayat 7 sampai 9 ini beberapa waktu ke depan. Izinkan setiap kata-kata Amsal ini meresap di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu, dan juga mungkin list-list kebutuhan, list-list apa yang perlu dibelanjain sama Bapak Ibu sekalian. Dan minta Tuhan tolong setiap kita untuk hidup memuliakan Tuhan melalui diri kita. Mintalah Bapak Ibu lebih banyak apa yang Tuhan mau dari diri kita dibandingkan apa yang kita mau dari Tuhan untuk diri kita. Praktekkan doa Agur ini dan berdoalah bersama dengan keluargamu. Bapak Ibu, doa Agur ini menjadi doa yang sangat penting bagi keluarga-keluarga Kristen pada masa kini. Ajarkan kepada anak-anak belajar cukup dan rasa percaya pada Tuhan, apa yang menjadi bagian kita. Tidak serakah, tidak seperti orang dunia ini, sekolah yang pintar, kerja biar kaya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, tapi ajarkan kepada anak-anak hidup percaya pada Tuhan sepenuhnya. Lebih memilih apa yang benar dan memuliakan Allah. Bukan kesenangan fana yang ditawarkan oleh dunia ini. Memilih apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang murni itu. Bukan memilih kecurangan atau kebohongan yang mungkin memang sudah biasa umum dilakukan di dunia ini. Bapak sekalian, tentu tidak mudah untuk setiap kita, termasuk saya, berdoa seperti apa yang diminta oleh Agur. Hanya orang yang betul-betul berhikmat, yaitu orang yang mengenal siapa itu Tuhan Allah, yang dapat berdoa demikian. Saya yakin dengan pasti kalau seseorang itu tidak bertuhan, tidak kenal siapa itu Tuhan, mana mungkin dia bakal berani berdoa dan meminta seperti Agur. Tentu dia akan berdoa apa? Tuhan kasih aku kesehatan, kekayaan, karena aku butuh menggenggam semua kekuasaan dalam dunia yang fana ini. Bapak sekalian, tapi Amsal 1 ayat 7 yang menjadi pagar keseluruhan Amsal ini berkata apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dengan hikmat yang asalnya dari Tuhan, kita bisa tahu apa yang terpenting.
bukan dunia ini, tapi hidup di dalam naungan Tuhan, Sang Gembala yang baik, Sang Jehovah Jireh, yang Tuhan Allah yang menyediakan itu. Hikmat pengenalan akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Hanya itu yang bisa memampukan kita berdoa. What to ask for? Tuhan, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Karena aku tahu, asal ada Tuhan, asal Tuhan besertaku, asal aku punya Tuhan dalam hidupku, itu sudah jauh lebih cukup untuk hidupku. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa, Gembala kami yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang masih boleh terus digemakan buat setiap kami. Di tengah kehidupan yang sudah semakin menjauh dari Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh punya fondasi kebenaran yang tetap kokoh. Hari ini Tuhan, sekalipun kami masih belajar bagaimana bisa memiliki kerinduan sebagaimana yang Agur miliki. Tapi Tuhan ajar kami, supaya setiap kami pun boleh punya kerinduan yang sama. Hidup memuliakan-Mu, hidup merasa puas di dalam-Mu, sehingga kami dan juga keluarga kami boleh belajar berkata, berdoa, Tuhan, ada 2 hal yang kami rindu mohonkan kepadamu. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jauhkan aku daripada kecurangan dan kebohongan. Melainkan biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Tuhan ajar setiap kami, jemaat-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, gereja-Mu, untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, untuk selalu berlindung di balik perisai firman-Mu yang murni itu. Mohon anugerah dan tuntunan-Mu terus menolong dan menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami berdoa dan bersyukur. Amin.